Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video asistensi GeoJal kali ini, kita akan membahas tentang alinyemen vertikal dan koordinasi jalan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama di sini kan garis pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y itu posisinya jauh dari tempat progres kalian. Nah, maka dari itu di sini kita pindahkan ke area dekat dengan area kerja teman-teman sekalian. Tujuannya agar saat memunculkan teks atau memunculkan line, itu munculnya tidak jauh dari lingkup kerja kalian ini. Langkah selanjutnya itu di sini aku sedikit memberikan tambahan pada area warna biru dan warna hijau. Untuk warna area biru itu merupakan daerah yang lurus, sedangkan hijau itu tikungan. Hijau ada 2, biru ada 3. Kemudian pada jarak antar potongan, ini sifatnya input manual diperoleh dari gambar rumija kalian, kiri ataupun kanan. Di sini pada titik garis yang pertama merupakan garis AA, kemudian 1 dan seterusnya. Potongan yang terakhir itu potongan DD. D adalah setelah 112. Nah, ini 111, 112 dan D. Selanjutnya perlu diperhatikan detail tentang area tikungan. Misal, di sini aku memberi kasus pada area 33 dan 34. Ini kan masih daerah lurus. Maka potongan ke 34 itu merupakan area yang lurus. Kemudian pada saat memasuki area dengan jarak antar potongan 25, itu berarti kalian sudah memasuki daerah tikungan. Ini kenapa 12,48? Karena pada area tikungan yang paling kanan, tikungan 1 yang paling kanan, tidak full 25. Jadi input ketik manual sesuai dengan jarak antar kedua potongan ini. 42 dan seterusnya 50 kembali, dan nanti sama seperti tikungan 1. Diberi warna dan keterangannya ini disesuaikan, batch and centernya juga disesuaikan gitu. Itu selanjutnya teman-teman sekalian copy garis elevasi dasar. Ini kan comment line ya, comment line. Oke, cara pastanya gimana? Pertama-tama teman-teman sekalian pergi ke area pertemuan X dan Y yang telah dipindahkan tadi. Kemudian agak di zoom dikit. Ini kan ada comment section. Jika tidak ada, kalian cukup dengan tekan Ctrl 9, maka dia muncul. Kemudian paste di sini. Oke, muncul line. Kemudian ini di move ke area kerja kalian. Jika sudah, selanjutnya teman-teman sekalian ubah alinyemen vertikal garisnya. Kemudian di polyline PL, command polyline. Tujuannya agar garisnya tidak putus-putus gitu, secara presisi dari poin ke poin secara presisi. Nah, di sini sedikit catatan, apabila otomatis ke kondisi seperti ini, maka itu belum presisi ya. Kayak ada sudut siku-siku gitu, maka itu kemungkinan belum presisi. Tanda presisi itu kayak kotak ini presisi, atau X juga presisi. Dihubungkan sampai ke ujung. Sederhananya itu teman-teman sekalian mengkonekkan garisnya itu secara presisi. Oke, untuk memunculkan si kotaknya itu teman-teman tinggal komen osnap, cari kotak endpoints-nya diaktifkan. Oke, selanjutnya setelah jadi, teman-teman offset 100 ke atas dan 100 ke bawah. Offset, enter, dan ini ya 100. Select objeknya, ke bawah 100, ke atas 100. Jika udah, bagian ujungnya ini di extend ke atas, bagian kiri juga extend ke atas ini. Nah, kemudian di trim. Nah, bagian merah ini juga di extend. Oke, jika udah, maka langkah selanjutnya kita akan membuat jalannya itu datar, tanjakan, turunannya. Jadi kita membuat itu contohnya seperti ini. Jadi sebelum transisi antara turunan ke tanjakan ataupun sebaliknya itu ada datarnya dulu. Ini. Ataupun sebaliknya. Tanjakan, datar, turunan, ataupun tanjakan, datar, tanjakan gitu ya. Ada di tiap transisinya ada datar gitu. Oke, selanjutnya itu untuk panjang maksimumnya itu 500. Yang perlu diperhatikan yaitu tanah galian 1:2 terhadap tanah timbunan. Jadi tanah galian lebih banyak. Oke, kita asumsikan seperti ini. Misal 500 nggak apa-apa, pas 500. Oke, lanjut. Jangan lebih dari 500. Oke, jika udah, dia akan membentuk seperti ini. Kemudian pada masing-masing belokan ya, pada
transisi antara tikungan datar atau datar tanjakan diberi tanda seperti PPV 1, PPV 2, PPV 3 dan seterusnya. Sini aku dapatnya 10 PPV. Selanjutnya itu kita cek pada kemiringannya ya. Jadi landai kemiringannya ini maksimumnya itu 5%. Apabila lebih dari 5%, maka di otak-atik lagi rencananya gitu. Cara ceknya gimana? Teman-teman kita bikin garis ban dulu, pastikan presisi. Oke. Dan ini tingginya. Kemudian di dim aja. Misal kemiringan yang ini kalau kita dim, kemudian cek gitu berapa ketinggiannya. Ke 114. Ini kan skalanya 10 ya. Jadi untuk ketinggiannya itu sebenarnya yang pada AutoCAD ini adalah kondisi yang ekstrim. Jadi kita perlu dibagi 10 agar kondisinya real gitu. Oke. Ini kan kita dapat dua angka yaitu sumbu Y dan sumbu X. Pada tiap kemiringannya juga dihitung dengan cara yang sama. Oke, untuk cara menghitung kemiringannya itu sumbu Y dibagi sumbu X. Nah, di mana sumbu Y-nya itu gini, 114,1681 dibagi 10. Oke. Kemudian tutup kurung lagi. Gini aja. Gini. Kemudian dibagi si sumbu X-nya tuh 483,6608 dikali 100. Nah, inilah persentasenya. Kemudian komanya dikecilin. Oke, gini ya. Kemudian dilanjutkan sampai semua kemiringan itu ada persentasenya. Oke, selanjutnya di sini pada keseluruhan kemiringan itu tidak ada yang melebihi 5%. Maka rencana trase kita nih udah oke. Maka untuk progres selanjutnya itu kita menentukan volume galian dan volume tanah timbunan gitu. Oke. Tadi kan persentasenya dari diperoleh. Kemudian jangan lupa dimasukkan ke AutoCAD gitu. Di input manual, gitu ya. Nah, selanjutnya kita mengecek volume tanah galian dan timbunan. Caranya gimana? Caranya pada bagian si garis kontur dan garis rencana jalannya itu di copy. Oke, jika udah di copy ke atas seperti ini, kemudian kita beri heads untuk mengetahui luasan si ini tadi ya, area timbunan ataupun galian. Area timbunan itu merupakan area di atas garis kontur dan di bawah garis rencana. Kalau area galian itu di atas garis rencana dan di bawah garis kontur. Kita beri edge dulu. Ini earth warnanya bebas, aku coba biru ya. Ini kan bagian kecil-kecil ini perlu tingkat presisi gitu, perlu agak presisi, jadi agak di zoomkan gitu. Oke, jika udah di escape, kita asumsikan ini sama seperti yang contoh ini. Di sini kan yang kuning merupakan timbunan, yang biru merupakan galian. Kita klik, kemudian PR, komen PR atau properties, maka muncul box seperti ini. Kemudian cari yang namanya area 59456,6387. Kemudian area galian itu ini 62160 dibikin seperti ini dan dimasukkan ke Excel. Nah, kita masukkan area galian tadi itu 621608063 dan timbunannya 59456,6387. Oke, untuk rasio ini harus melebihi dari angka 1. Tujuannya agar si tanahnya ini, tanah galian yang kita gunakan tersebut bisa dipakai untuk timbunan gitu. Untuk rasionya ini itu range-nya 1 sampai 1,2. Jadi minimumnya 1, maksimumnya 1,2. Artinya apa? Artinya tanah galian ini dipakai untuk timbunan. Di mana tanah timbunan haruslah lebih kecil daripada tanah galian gitu. Oke, lanjut. Untuk elevasi rencana itu cara bikinnya gimana? Pertama kita copy dulu ini. Jika udah di copy maka kita bikin garis ini dulu ya, garis bantu dari ujung ke ujung. Kemudian garis yang ini kita hapus semua. Kemudian sini kan dari semua titik, misal titik C ini dihubungkan ke sini dapatnya berapa gitu panjangnya. Kemudian titik PV1 juga dihubungkan ke sini berapa dan ini dihubungkannya sampai ujung. Oke, jika udah, maka langkah selanjutnya kita ukurnya pakai dim aja. Ini aku untuk
bagian elevasi itu aku dim 1 aja sebagai contoh seperti ini. Kemudian untuk bagian jarak antar stasiun itu dimnya gini, dari titik pusat, dari titik A atau titik C ini ke PVV 1. Kemudian untuk yang PVV 2 itu dimnya dari titik pusat ke PVV 2 gitu, dan seterusnya sampai titik D. Kemudian hasil tersebut dimasukkan ke Excel. Nah, misal ini kan contoh aja ya, tinggal di copy aja angka ini berapa. Ini kan 594,7185, kita ketik ke sebelahnya dan seterusnya sampai ketinggian elevasi rencana D ini. Oke, langkah selanjutnya itu nih, jarak antar stasiun ini kan 4836 sekian gitu, dimasukkan ke sini. Kemudian juga PV2 dimasukkan ke sini dan seterusnya gitu. Ini semuanya udah ngelink, full ngelink. Jadi yang diubah hanya stasiun, elevasi rencana, dan rencana galian dan timuran. Untuk jumlah PPV-nya ini disesuaikan. Apabila PPV kalian lebih dari 10, maka itu ditambah gitu ya. Stasiun juga ditambah, LV juga ditambah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan banyak rumus-rumus nih. Rumus elevasi, stasiun, PPV, PVT. Itu diharapkan teman-teman sekalian dapat mempelajari rumus-rumus ini. Hal ini tujuannya agar untuk keperluan ujian dan keperluan laporan teman-teman sekalian gitu. Jika udah, nah untuk grafik sendiri ini kan disesuaikan dengan jumlah PPV kalian. Pada area yang cekung, PPV 1 kita area yang cekung. Nah, maka yang ini yang aku kasih tanda itu plus. Misal kita contohkan pada area yang cembung. Seperti pada PPV 3 kita cembung, maka rumus elevasinya ini diganti minus ya. Kemudian tinggal di scroll ke bawah. Jadi cekung itu plus, cembung itu minus. Oke, langkah selanjutnya itu agar gambar ini muncul, maka kita perlu penyesuaian terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya gimana? Itu kita melakukan sedikit pendekatan. Di sini kan elevasi kita di range 280-an sampai 290-an. Maka di sini teman-teman trial and error agar si grafiknya ini plotting pada area tikungan yang sebenarnya gitu. Untuk sumbu X juga sama eksis gitu ya. Nah, jadi range si X ini kita cari range sekitaran ini. Itu kan range-nya sekitar 350, sekitar inilah. Jadi ini disesuaikan minimum maksimum ya, agar si gambar ini bisa terlihat pada grafik yang sekecil ini gitu. Oke, untuk jarak pandang ini kan udah disesuaikan dengan VR dan udah dilinkkan dengan VR masing-masing. Jadi tugas teman-teman hanya mempelajari ini untuk keperluan ujian dan laporan gitu. Selanjutnya kita akan membuat koordinasi jalan yang seperti ini ya. Cara gimana? Pertama-tama teman-teman sekalian bikin garis lurus seperti ini. Nih. Nah, kemudian ini di extend saja, maka ini di trim ya. Kemudian pada area tikungan, teman-teman bikin X-line pada area tikungan, dia tembus ke atas gitu, unlimited. Itu juga pada tikungan kedua, maka dia muncul garis seperti ini. Jadi kita kasih garis bantu dulu. Oke, jika udah, di sini kan pada masing-masing tikungan, pada tikungan A itu C ku 400, pada tikungan V, RC ku juga 400. Maka kita bikin circle, komennya C, circle, dengan diameter 400 gitu. Maka sebelahnya juga bikin hal yang sama. Langkah selanjutnya tinggal disesuaikan. Caranya gimana? Kan lingkaran kita klik dulu, klik move. Nah, klik titik yang ini, pertemuan dua garis ini, geser ke sini, kemudian di trim. Oke, selanjutnya pada tikungan V juga hal yang sama, namun berkebalikan gitu. Gitu ya. Oke, dan garis bantu nih boleh kita hapus jika udah. Oke, langkah selanjutnya tinggal di offset sebesar 10 ke atas dan 10 ke bawah. Ini juga pada area lengkung. Oke. Kemudian garisnya ini dirapihkan. Yang digeser-geser itu yang tikungannya doang. Lurusnya tetap sama gitu ya. Dan pada sisi kanannya juga. Jika udah, maka template tabelnya ini boleh teman-teman copy. Selanjutnya sedikit penjelasan pada daerah ini. Ini disesuaikan nanti dengan elevasi teman-teman. Caranya itu misal
Di sini kan elevasi paling rendahnya sekitar 280. Kita coba ambil rencana sekitar 230 gitu ya. Nah, 230 ya. Oke, kita ambil rencana sekitar 250. Selanjutnya itu kita cari selisih 250 tadi terhadap elevasi rencana yang paling awal, yaitu 49. Maka di AutoCAD itu di sini kalian tulis 250. Oke. Elevasi plus 250. Asumsinya itu dari titik ini itu 250. Setelah dapat selisihnya ini, maka selisihnya ini dikali 10. Karena skala kita tadi kan 10 ya. Nah, yaitu 496,930. Kemudian kita bikin garis nih sebesar 496,930 gitu. Maka dia stop di sini kan. Kemudian semua garis ini yang aku plot ini, ketiga ini disesuaikan, di move gitu ke garis yang tadi, yang 496 tadi ya. Kemudian ini disesuaikan gitu. Ini 250, 260, 270, 280, 290, 29, ini 300 tadi ya. 300 dan seterusnya gitu. Disesuaikan. Untuk garis yang ini itu nggak apa-apa, nggak disesuaikan. Karena ini cuman penggambaran galian dan timbunan doang. Selanjutnya itu, teman-teman sekalian, pada daerah tikungan, pada awalnya kosong seperti ini. Kemudian dibagi. Pembagiannya gimana antara LS dan LC? Itu cukup di ini aja. LS dikasih 60. Nah, 60 itu dapat dari mana? 60 itu dapat dari ini, LS kita. Dan LC dapat dari sini. Gitu ya. Ini kan tikungan A. Tikungan A itu tikungan 1. Nah, LS kita kasih 60. Kemudian dikasih batas gitu. Kemudian ini juga 60 dari kanan ke kiri, kemudian diturunkan gitu. Nah, selanjutnya jika udah, tadi kan LS 60, LS kanan juga 60, maka tengah-tengahnya itu dikasih angka yang ini tadi. Nih, LC 7 dan 14. Gitu juga pada daerah yang nih, kanan tadi. Untuk yang lurus ini, cara ngukurnya gimana? Kalian cukup dim dari titik awal ke titik akhir. Ini. Dan dimasukin angkanya ke sini. Langkah selanjutnya, cara memasukkan teks ke dalam ini dengan cepat gitu ya. Misal aku kasih contoh elevasi tanah rencana. Itu kan pada bagian ini ya. Nih. Elevasi rencana. Ini kalian copy semua. Komen teks kalian copy semua. Dan paste ke sini. Maka dia akan muncul notif seperti ini, kurang lebih. Itu munculnya di mana? Itu munculnya pada titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y yang telah kita pindah sebelumnya. Oke, kita coba cek ya. Ya udah ada di sini. Ini kita move-kan saja ke area progress kalian masing-masing. Oke, jika udah di move maka akan muncul pertanyaan. Ini kan teks yang ini nggak muat untuk ke dalam box yang kecil ini. Kemudian solusinya itu dilakukan penyesuaian. Caranya gimana? Caranya itu tinggal di blok aja teks tadi. Kemudian komen PR. Properties. Nah, propertiesnya kita ubah. Rotationnya kita ubah 90 derajat. Maka dia akan 90 derajat seperti itu. Nah, kemudian ketinggiannya, height-nya ini, kita ubah jadi 10. Itu disesuaikan saja. Maka dia udah bisa dimasukkan ke dalam tabel ini. Untuk ketinggiannya itu disesuaikan. Karena tingginya itu berbeda pada tiap-tiap tabel. Gitu. Kemudian dimasukkan ke kop dan dirapihkan. Oke, apabila teman-teman sekalian ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja ya. Saya rasa cukup sekian untuk video pembahasan alignment vertikal dan koordinasi jalan pada video kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.